Halo friend, welcome back. Ya, kembali lagi bersama kami ke cerita tentang kisah Nabi selanjutnya, yaitu Nabi Hud. Langsung saja ke videonya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Hud adalah seorang tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran surah Hud. Dia merupakan seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Ad awalnya. Salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah ke-11, dinamakan dengan namanya. Sebagaimana para nabi lainnya dalam Al-Quran, kisah Hud juga sangat menekankan pesan keesaan Allah. Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Saleh dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud, atau kita menyebutnya Makam Hud. Di dekat Qabr Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sa'ban. Dikisahkan mengenai suatu kaum setelah Nuh yang juga mengingkari seruan Rasul. Meski tidak dijelaskan mengenai nama kaum dan Rasul yang bersangkutan, ayat tersebut ditafsirkan membicarakan Hud dan kaum Ad. Hud merupakan salah satu tokoh yang namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran, yakni pada surah ke-11. Meski demikian, kisahnya hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan bagian surah, yakni kisahnya dalam 11 ayat dari keseluruhan 123 ayat dalam surah tersebut. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai silsilah Hud, sedangkan silsilahnya menurut beberapa pendapat dari para ulama antara lain Hud bin Selah atau Salik bin Arpaksad bin Sem atau Sam bin Nuh, Hud bin Eber bin Selah atau Salik bin Arpakasad bin Sem atau Sam bin Nuh. Nah, yang ketiga, Hud bin Abdullah bin Rabbah bin Al-Jarud bin Ad bin Us atau Aus bin Aram atau Iram bin Sem atau Sam bin Nuh. Menurut pendapat yang masyhur, Hud diutus sebelum masa Ibrahim, meski sebagian ulama menyatakan setelahnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surah di Al-Quran, yakni surat ke-11, seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad atau
kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada." Quran Surah Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Quran Surah Hud ayat 51. Mengenai dakwah Nabi Hud, kita akan membahasnya juga ya friend. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa kaum Ad merupakan penguasa di bumi pengganti kaum Nuh. Kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, juga membangun istana-istana yang megah dan benteng-benteng. Mereka memiliki perawakan dan tubuh yang kuat. Dikenal suka menyiksa dengan bengis, dan disebut menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang dan durhaka. Ibnu Katsir menyatakan bahwa kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar zaman Nuh. Mereka menyembah berhala yang diberi nama Samad, Samud, dan Uran. Hud menyeru kaum Ad agar bertakwa kepada Allah. Dia juga menegaskan tidak meminta imbalan pada mereka atas dakwahnya. Hud mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada mereka, seperti binatang-binatang ternak, keturunan, kebun-kebun, dan air. Air di sini yang dimaksud adalah mata air ya, friend ya. Oke, meski demikian, banyak dari anggota kaum Ad yang tidak mengikuti seruan Hud dan tidak mau meninggalkan berhala-berhala yang telah disembah sejak moyang mereka. Mereka berdalih bahwa kepercayaan mereka sudah menjadi tradisi turun-temurun. Di sisi lain, kaum Ad meragukan Hud lantaran dia seorang manusia biasa seperti mereka, juga karena tidak menunjukkan mukjizat. Bahkan, mereka mengatakan Hud sebagai pendusta, kurang waras, dan terkena penyakit gila yang diberikan oleh sebagian berhala mereka. Lebih jauh, mereka juga menantang agar Hud segera mendatangkan azab yang dia ancamkan. Mendapat penentangan kaumnya, Hud menantang balik agar tipu daya yang mereka rancang untuk menyakitinya segera dilaksanakan saja tanpa ditunda lagi. Setelah upayanya dalam mendakwahi kaum Ad sekian lama, Hud kemudian memasrahkan sikap mereka kepada Allah. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku, Hud, telah menyampaikan kepadamu hal yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Hud 11:57. Oke, kita lanjutkan ke kisah kebinasaan kaum Ad. Setelah sekian lama berdakwah, akhirnya kaum Ad ditimpa azab sebagaimana yang diancamkan oleh Hud. Hud sendiri selamat serta pengikutnya yang beriman. Al-Quran menjelaskan bahwa kaum Ad binasa karena terkena angin dingin yang sangat kencang yang berlangsung selama 7 malam 8 hari. Mereka mati berkelimpangan dan diibaratkan sebagai tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Disebutkan pula bahwa angin tersebut menjadikan benda-benda yang dilewatinya seperti serbuk. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai kehidupan Hud setelah kehancuran kaum Ad atau usianya, tetapi sebagian sumber menyatakan bahwa dia wafat pada usia 150 tahun. Di dalam Al-Quran banyak dikisahkan kaum terdahulu. Sebagian dari mereka ada yang sudah musnah,
Namun begitu, penuturan kisah-kisah kaum terdahulu bukan sekedar untuk mengungkapkan dimensi kesejarahannya, akan tetapi untuk dijadikan ibrah atau peringatan atau juga pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Namun, hal penting yang perlu diungkap di balik kehancuran kaum itu disebabkan oleh kezaliman yang sudah membudaya. Hal itu bukan berarti setiap penduduk melakukan kezaliman, tetapi pada mulanya dilakukan oleh sebagian saja. Hanya saja yang sebagian itu menjadi kelompok dominan di masyarakat. Kelompok inilah yang berpotensi menciptakan budaya-budaya buruk di tengah masyarakat. Al-Quran telah menceritakan kebinasaan dan kenistaan kaum pendurhaka dahulu, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud atau kaum Ad, kaum Nabi Saleh atau kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syu'aib atau Madyan dan Ashab al-Aikah, atau bangsa Iram, bangsa Saba dan lain sebagainya. Mereka mendapatkan siksaan dari Allah atas semua kedurhakaan yang telah mereka lakukan dengan berbagai macam siksaan. Ada yang berupa banjir bah, atau di sini di kaumnya Nabi Nuh ya, tenggelam di lautan, atau si Fir'aun tertelan di bumi, Korun, guncangan yang dahsyat, angin yang sangat dingin ya kaum Ad, bumi dijungkir balikkan. Semua itu menjadi pelajaran sejarah bagi umat Islam dan manusia pada umumnya. Menurut M. Quraish Shihab, apabila penguasa suatu negeri hidup berfoya-foya, maka hal tersebut menjadikan mereka melupakan tugas-tugasnya serta mengabaikan hak-hak orang lain, membiarkan mereka hidup miskin. Inilah yang mengundang kecemburuan sosial, sehingga merenggangkan hubungan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertikaian yang melemahkan sendi-sendi bangunan masyarakat, yang pada gilirannya meruntuhkan sistem yang diterapkan oleh penguasa-penguasa tersebut. Ketika itulah akan runtuh dan hancur masyarakat atau negeri tersebut. Oke, baik teman-teman. Jadi demikian. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.